kita masih butuh pemain naturalisasi lagi di saat kalau pemain kita udah begitu bagus? Joe Pelupessy dulu. Ini kan sebenarnya quote by quote menggantikan Jairo. Kalau untuk Pelupessy betul, ini pemain yang harus atau paling pas menemani Tom Haye. Kalau mau di short story dari proses naturalisasi 3 pemain terakhir ini sebenarnya agak sedikit agak panik buying sebenarnya istilahnya. Atau ini bukan plan A. Hai teman nalar, selamat datang di Tiki Taka Ngobrol Bola Pakai Nalar. Kembali lagi bersama saya Noella Sistrina. Ada Mas Sabto Padel Haryo. Kayaknya soalnya dekat-dekat terakhir di episode kemarin namanya udah ada additional ya. Sabto Padel Haryo dan juga ada yang absen sih soalnya. Harpa A1. Halo. Haris Fardin. Halo, selamat datang lagi Noella. Terima kasih. Ampun kangen banget loh menyapa Gimana? teman-teman nalar semua dan menyapa rekan-rekan saya. Gimana saljunya? Oke ya? Oke. Dingin ya saljunya ya? Nggak? Dingin Putih ya banget. salju. Di sana masih putih ya salju. Masih putih kebetulan Nggak saljunya. ada sirup itu yang Pengennya gitu kan biar sekalian nih. Oke teh. Oke, hari ini kita mau bahas yang tentunya lagi hangat diperbincangkan ya Mas Sabto dan juga Bung Harpa, karena Ketua Umum PSSI kita Pak Erick Thohir ini sudah memastikan akan memproses 3 pemain untuk dinaturalisasi lagi. Ini ada Emil Laudero, ada Dean James dan juga Joey Pelupessy. Pertanyaannya, apakah kita masih butuh pemain naturalisasi lagi di saat kalau pemain kita udah begitu bagus, apalagi kita masih butuh penjaga gawang lagi nggak sih di saat kita sudah punya Martin Paes yang udah sebagus itu? Ini sebetulnya agak mengejutkan ya. Maksudnya out of nowhere tiba-tiba 3 nama ini muncul ya. Kalau buat gue sih nggak ngejutin, gue udah tahu. Ya majority kan Tapi pasti. ada Dean James mungkin yang paling Iya, mengejutkan nama Joe maksudnya Pelupessy. dari paket itu, kalau Emil kan kita udah lama lah ya. Iya. Tarik ulur sampai akhirnya dia menyetujui Yes. untuk jadi warga negara Indonesia. Sementara Pelupessy dan juga Dean James kayaknya dua-duanya juga belakangan kan jarang terdengar gitu ya. Iya, Tapi ternyata muncul. Karena kan yang kemarin itu kan rame kan ya Ole Romeni lah, Jairo Riedewald, itu kan 2 nama yang akhirnya Ole yang masuk, tapi Jairo belum ya sampai sekarang gitu. Dan akhirnya ada 3 nama baru ini. Emil terlepas dari apa yang diucapkan di belakang lah, kayaknya ada sedikit tidak enak gitu kan, tapi kan ya tetap kita harus hargai ini pemain mau untuk membela Indonesia. Tadi Noe nanya apakah kita butuh kiper lagi. Kalau kita butuh sih pengennya kiper kita pasti bagus-bagus lah. Kita pengennya kiper kita punya standar yang sama lah. Jadi kiper 1, kiper 2, kiper 3 tuh ketika something went wrong dengan kiper 1, kiper 2, kiper 3 itu ada rotasi yang tidak terlalu mempengaruhi dari kinerja tim secara overall gitu. Kalau kita bicara Martin Paes, emang sejauh ini best kiper kita ya. Kan sudah teruji juga karena selain dia main secara reguler di MLS, pernah dinobatkan juga menjadi salah satu kiper terbaik di MLS, dan week by week dia ketemu pemain-pemain kelas dunia juga. Itu kan artinya ini memang kiper punya standar yang sangat tinggi. Dan ketika main di timnas kita, 2 kali menjadi man of the match di 2 pertandingan pertama lawan Arab, bisa mementahkan penalti, lalu lawan Australia dia juga bisa berapa kali melakukan saves yang sangat luar biasa. Nggak usah diragukan lah penampilan dari Martin Paes gitu. Sementara Emil emang kalau kita lihat rentetan klub yang dia bela kan emang mengkilap banget ya. Ada Juve, ada Sampdoria, ada ya tim-tim besar lah. Inter bahkan dia pernah ada di situ, walaupun memang bukan kiper utamanya. Dia sangat jarang sekali mendapatkan jam terbang di situ. Tapi kan kalau kita bicara klub-klub Eropa, kiper keduanya kan juga kiper-kiper bagus. Walaupun mereka nggak secara reguler main gitu ya. Contohnya Kelleher lah di Liverpool. Bagus kan kiper ini gitu kan, walaupun dia kiper kedua gitu. Lalu kita bicara kiper-kiper kedua lain atau ketiga kan tetap aja mereka punya kualitas yang bagus, terutama ketika mereka selalu mengikuti rezim latihan yang sama dengan tim utama gitu kan. Artinya match fitness dia terjaga, hanya jam terbang aja mungkin yang tidak dia dapatkan gitu. Cuman kalau kita bicara udah senior, artinya kan adjustment-nya itu cepat gitu dibandingkan yang masih muda gitu. Kalau kiper-kiper atau pemain manapun lah, kalau usianya sudah senior, adjustment-nya biasanya lebih cepat. Itu kan yang terjadi pada Jay Itzes, yang terjadi pada Tom Haye, itu kan pemain-pemain yang sudah senior, Verdong, sudah berumur,
ketika masuk adjustment-nya tidak banyak gitu karena mereka sudah punya pengalaman yang begitu banyak. Makanya kalau melihat Emil, ya saya melihat ini pemain yang punya kualitas yang luar biasa. Jadi kalau kenapa-napa dengan Martin Paes, entah itu dia kena kartu, entah itu dia mengalami cedera, kita punya kiper pengganti yang sepadan kualitasnya. Jadi ya semakin banyak pemain berkualitas di masing-masing posisi, emang semakin banyak atau semakin bagus timnas kita. Jadi ya saya melihat khususnya untuk Emil, ya pasti ini posisi yang semakin positif kalau kita dapat kiper baru. Kalau ngomongin Emil ya. Ya, kalau mau di short story dari proses naturalisasi 3 pemain terakhir ini sebenarnya agak sedikit agak panik buying sebenarnya istilahnya. Atau ini bukan plan A gitu. Dari yang Berarti benar dong mengejutkan. Iya, mengejutkan. Memang betul. Jadi awal itu sebenarnya kan oleh Romney lagi proses kan di London, kemudian mereka disuruh lanjut untuk memfollow up 3 pemain ini. Nah, kenapa gue bilang tadi agak sedikit panik buying? Pertama, Joe Pelupesi dulu. Ini kan sebenarnya quote by quote menggantikan Jairo. Yang dari update terakhir waktu kita dikumpulin di Menara dan Reksa, bukan dikumpulin, ngobrol gitu kan. Itu Pak Erick Thohir mengatakan proses Jairo itu alasan formalnya adalah berkasnya dia nggak lengkap. Nah, itu masalah teknis kan. Nah, makanya diburulah Joe Pelupesi yang berposisi sama. Memang yang menjadi isu adalah dia sudah berusia 31 tahun. Artinya kalau kita mau lihat berarti ini memang untuk 32 di tahun ini. 32 tahun ini September. Berarti untuk jangka pendek nih, untuk mengganjal quote by quote Jairo. Yang itu yang pertama. Kalau soal main bagus kayak mainnya. Benar-benar defensive midfielder, dia the real DM. Walaupun kalau kita lihat dari profil terakhir dia main di kasta kedua sepak bola profesional Belgia di Lommel gitulah ya. Nah, itu Joe Pelupesi. Sekarang kita ke Emil Laudero ini paling menarik ya karena isunya kan soal sentimen nasionalisme lah, bapaknya pernah ngomong sesuatu yang gue yakin kita semua fans juga mengatakan yang sama sebenarnya. Saat itu siapa sih yang mau dinaturalisasi ke timnas Indonesia saat masih dark ages, era kegelapan. Tapi memang cara ayahnya atau bapaknya itu mengucapkan seperti itu memang menyakitkan fans timnas, mungkin kita secara umum gitu loh. Sama kalau kita, gue selalu menyontohkan kalau kita lagi jalan-jalan di tempat pariwisata, ada yang nawarin barang, ya kita tolak kan bisa no thank you kan gitu, kira-kira seperti itu. Tapi kan ini enggak. Nah itu akhirnya jadi isu yang membungkus proses ini kan begitu. Nah tapi memang kalau kita lihat secara fungsi, sebenarnya kita kemampuan dia, profil dia itu sangat bagus. Kemarin dia baru main tuh, main yang ketiga di Palermo, menghadapi Nuevo Casta apalah gitu namanya ya. Menang 3-0 dan dia begitu banyak melakukan save. One on one 3 kali, kemudian one hand save lah, macem-macem. Belum lagi dia ngambil bola dari atas segala macam tuh bagus banget. Kemudian juga secara postur juga kalau nggak salah 1 senti bahkan lebih tinggi dari Martin Paes. Dan Martin Paes itu sudah mengantongi kartu kuning. Jadi mitigasinya ini yang mungkin mau diantisipasi. Karena kalau lawan Australia, sampai Martin Paes kena kartu kuning, berarti dia absen lawan Bahrain. Dan kita tahu lawan Bahrain itu must win game. Kalau dengan segala hormat ya, kalau mungkin kiper cadangannya itu yang ada itu kan gapnya lumayan jauh lah. Gitu. Jadi mungkin ini yang dikhawatirkan sehingga mau nggak mau dengan segala kontroversinya, Emil Laudero harus dinaturalisasi gitu loh. Belum kalau cedera, tadi Mas Haris sudah mengatakan gitu. Jadi ada 2 nih, cedera atau kartu kuning kedua ya nanti di pertandingan lawan Australia. Nah itu. Nah yang terakhir adalah Dean James. Menurut gua dia yang nggak terlalu urgent sebenarnya. Left back kita tahu Mas ya. Ada berapa banyak coba? Penuh ya stoknya. Penuh banget. Calvin dan sudah ada yang firm di sana, Calvin Verdong. Jadi bukannya tanggung-tanggung semua. Calvin Verdong tuh firm banget. Terus ada Sen Patinama. Terus kalau mau ditaruh lagi ada Nathan Choaon, even Pratama Arhan juga. Bahkan Justin Hapner pun di Wolves Under 21 dalam beberapa pertandingan dia main sebagai left back gitu. Jadi kayak ya mungkin ya federasi berpikir ya udahlah mana yang ada, mana yang mau hajar dulu, yang penting banyak dulu nanti tinggal Patrick Kluivert milih. Mungkin seperti itu kira-kira. Iya. Kalau mungkin nambahin ya. Tadi kan baru bahas Emil ya. Kalau untuk Pelupesi betul ini pemain yang harus atau paling pas menemani Tom Haye. Kita tahu Tom Haye
berapa kali dia tampil di Almer, ini kan lebih deep ya. Iya. Lebih deep sebagai di playmaker, lalu tidak terlalu mikirin ke depan gitu dari sisi Tom Hai-nya. Sementara berapa kali dia tampil di timnas, kita lihat kan coverage area dia kan begitu luas ya. Dia harus bantu belakang, harus bantu ke depan juga, sehingga sering keteteran tuh tandem dia, entah itu Ivar Jenner, entah itu Nathan bisa di situ, kadang-kadang bisa Hubner, atau mungkin nanti Ricky Kambuaya. Pemain-pemain ini yang harus punya coverage area yang luas ketika Tom Hai itu naik turun gitu. Sementara kalau Pelupessy itu punya kemampuan daya jelajah yang sangat tinggi gitu. Jadi kalau ditandemkan, memang ini partnership yang paling pas untuk timnas kita sekarang gitu. Makanya kenapa tadi agak sedikit mengherankan dari sisi usia, memang kayaknya targetnya memang jangka pendek. Dengan harapan kita bisa lolos entah itu langsung, entah itu ke round 4 gitu. Jadi kita sudah firm ada pemain di posisi. Pokoknya untuk kualifikasi 2026 inilah gitu. Kalau kita bicara proses perpindahan diaspora ini kan kita bicara 5 sampai 10 tahun kan. Makanya pemain muda itu at least 5 tahun lah. Tapi kalau dia 32 udah 37 kan kayaknya doesn't make sense gitu kan untuk kenapa harus dinaturalisasi. Cuman kalau untuk jarak yang pendek sangat masuk akal dan udah gitu dia mainnya cukup banyak juga kan pengalaman. Sheffield Wednesday pernah main juga 5 tahun, cukup banyak pengalaman dia untuk yang ditawarkan ke timnas kita. Nah Dan James ini di posisi memang sekarang lagi main di back kiri gitu, back kiri, tapi ketika dia memulai karir di Ajax Amsterdam Junior itu dia sayap kiri dan juga bisa penyerang kiri gitu. Jadi apakah ini yang menjadi proyeksi ketika Ragnar nggak bisa main? Apakah dia yang akan ditaruh di situ? Nah, bisa jadi juga seperti itu kan, ketika tim pelatihan melihat firmnya Verdong di kiri, tapi tetap bisa memanfaatkan peran dari Dan James ini, terutama ditaruh mungkin di depannya Verdong gitu. Kalau misalnya komposisinya 4 back, ya Verdong pasti back kiri, tapi di depan yang paling atas tuh kalau Ragnar nggak main, paling nggak di pertandingan yang lawan agak Australia. ini nggak Mas, agak apa ya? Ini kan dia baru gabung, terus langsung main yang bukan di posisi dia yang biasa gitu, LW gitu, agak resiko. Tapi dia kan ngomong sendiri di wawancara, naturally dia adalah left winger. Oh, yang basic. Iya, basicnya left winger gitu. Tapi memang di klub setelah dari Ajax, di Volendam, dia dicoba di back kiri, ternyata bagus di back kiri, diterusin di Go Ahead Eagles, tetap di posisinya back kiri gitu. Cuman dia bilang naturally I'm left winger gitu, jadi dia bisa di posisi depan. Jadi ketika agak puzzle-nya agak nyambung nih ketika Ragnar nggak main nih di pertandingan pertama. Apakah nanti mau mencoba Eliano kayak di situ, ataupun nanti si Ole Romney di situ, atau mungkin si Rafael kan digeser ke situ, atau kan bahkan ya si pemain baru ini, Dean James gitu. Jadi banyak opsi yang bisa ditawarkan dari 3 pemain ini. Oke, berarti pertanyaannya kalau misalnya, ini kan waktunya udah mepet banget, bahkan tinggal hitungan hari kan kita ke pertandingan di bulan Maret nanti. Kalau emang itu tujuannya buat jangka pendek, Pelupessy ya, ini kan butuh chemistry juga, Mas Sabto juga Bung Harpa. Ini gimana nih soal itu? Ini yang selalu setiap di lapangan, selalu gue tanyakan. Karena kita hampir setiap batch, misalnya batch dari mulai round 2. Round 2 aja tuh di akhir, di 3 pertandingan terakhir kan kita ketambahan Jai, Ragnar, sama Tom, sama Verdong. Terus kemudian Jai dari round 2 ya? Iya round 2. Dia kan yang Oh, Vietnam yang round 2 round 2 kan ketambahan dia nih. Di 3 aja kita ketambahan terus. Ketambahan lagi terus Ragnar sama Tom. Habis itu round 3 masuk lagi. Pas dulu. Pas. Terus sama Hilgers, Renders, Kevin Dix. Iya. Nah, ini kalau kita yang biasa apa ya, berada di entitas yang kolektif tim itu perlu tetap pasti perlu adaptasi. Aklimatisasi perlu. Even yang detail-detail sekalipun mengenali ya kayak kita siaran lah kan beda. Yang pertama yang udah sering kan gitu. Nah, jadi ini yang menjadi tantangan. Kevin Dix saja kloter yang sebelumnya yang main itu dia cuma main 30 menitan. Abis itu dia cedera, pulang, lawan Arab nggak main. Nah, ini datang lagi Ole, bahkan datang lagi 3, 4. Nah, ini adaptasinya bagaimana? Gitu. Jadi ya kembali lagi, walaupun memang sebelum ini pasti ada komunikasi yang dijalin, sudah pasti antara Patrick Kluivert, Alex Pastoor timnya dengan para pemain ini gitu. Jadi ya dan nanti mereka tuh baru ketemu mungkin 3-4 hari. Jai Itses itu very likely baru bisa bergabung 2 hari sebelum pertandingan. Karena dia masih main tanggal 16, dia terbang ke Sydney mungkin 20 jaman. Jadi paling cepat dia sampai tanggal 18 pagi. Itu bayangin tuh. Jadi kalau yang lokal
Lokal nggak ada masalah, seminggu. Seminggu sebelum, tapi yang Eropa makanya Ragnar kan berangkat juga dia ke Australia. Jadi biar ada waktu berharga kan untuk aklimatisasi, adaptasi dan lain-lain. Jadi ketambahan pemain ini menjadi dua sisi juga. Yes. Ya memang kalau memang benar puzzle yang tadi Mas Arwi bilang diisi di situ jalan, oke. Tapi ini kan bukan pertandingan yang gampang ya. Lawan Australia, tim keempat nomor terkuat di Asia secara peringkat. Kemudian mereka juga termotivasi, butuh poin. Mereka juga main away. Jadi ya let's see lah. Mudah-mudahan we can get something ya dari Dan situ. semoga resultnya positif juga ya. Ya 1 poin lah. Rata-rata orang pasti realistis 1 poin targetnya. Iya kan, kalau tadi balik lagi, kalau pemain senior it's likely lebih gampang untuk bisa masuk gitu ya. Contoh-contohnya yang tadi saya sebutkan, ada Jai, ada Ragnar, ada Verdong, ada Tom Haye, itu Martin Pas, by the time dia main di debut langsung bisa impact-nya luar biasa. Tapi harus kita ingat, ada juga Mads Hilgers. Begitu tampil, nggak bagus juga di debut pertamanya, harus kita akui lah. Nggak sesuai harapan kita ketika dia melakukan debut. Lalu pemain-pemain kalau muda sebelumnya ya, Nathan, ya shaky lah startnya, harus kita akui. Hubner, blunder ketika debut pertama. Jadi banyak juga pemain-pemain yang melakukan debut nggak langsung nyetel gitu. Tapi ada contoh-contoh juga yang langsung bisa nyetel. Ya harapannya tentunya kalau bisa dipasangkan langsung dan langsung nyetel, ya itu bagus buat kita gitu. Cuman kan kalau enggak, ya plan B-nya apa? Ya itu pasti harus disiapkan ya sama pelatih, dan saya rasa dengan kelasnya Pastur pasti udah nyiapin lah segala macam analisis terhadap tim kita maupun tim lawan. Mungkin Jai ya yang begitu debut langsung memukau ya. Lawan Vietnam kalau nggak salah dia di Gelora Bung Karno itu. Iya, yang dia flick. Iya, di flick itu kan langsung oke lah gitu. Tapi ya benar, nggak semua pemain punya mentalitas dan juga adaptif seperti Jai kan. Ya mudah-mudahan pemain yang baru dinaturalisasi ini bisa seperti Jai. Dan ini juga lagi berkejaran dengan waktu kan, karena nanti disubmit KFC itu 10 Maret deadline-nya. Dan pasti ini Maret juga kita semua excited dan menarik banget ya, karena tim kepelatihan baru, ada beberapa pemain baru juga. Jadi ini gimana? Dan sambil menyambut Lebaran juga. Seru sih Maret sih, sama bulan puasa juga. Iya, bulan puasa juga. Gokil sih. Oke, Bu Harpa dan Mas Sabto, pertanyaannya nih, dengan 3 nama yang udah pasti akan diproses, sebenarnya kita masih perlu nggak sosok Jairo? Walaupun tadi udah ada ya alasan secara formal, yaitu karena kekurangan, masih kurang secara teknis ya, berarti berkas-berkas data-datanya itu kan alasan secara formalnya. Tapi masih perlu nggak sebenarnya dengan ada 3 nama, apalagi tadi udah ada buat pelapisnya itu, yaitu Pelupesi tadi kalau kata Bung Harpa. Jairo lebih tua lagi ya? Jairo 34 ya? Jairo udah tua lah pokoknya. Dan dia masalahnya dia pernah bela tim nasional Belanda, tapi udah lama, 2014. Kan kalau 3 tahun aman. Aman iya, tapi maksudnya tetap kan berarti ada dokumen tambahan yang harus disubmit. Nah, mungkin itu yang menjadi masalah. Itu yang alasan formalnya ya. Berarti ada alasan informal ya? Ya, katanya sih gitu. Biasanya sih gitu nih. Karena disebutin ada alasan formal, Kan- berarti sebenarnya ada alasan informal ya teman-teman. Kan kita Bu harus Harpa sekarang diksinya hati-hati. Tadi dikumpulkan, enggak, maksudnya ngobrol. Bung Harpa takut dipotong. Oh enggak. Enggak apa-apa. Kalau saya kan emang mau ke kiri mau ke kanan, kalau ketemu kita Kanan harus kiri, oke. terbuka. Semua teman, Bapak, Semua teman. Respect Bung Harpa, andalan gue. Katanya ada yang mengatakan make your friends close, but even your enemy Enemy closer. closer. Nah, itu. Jadi kita enemy-nya Bung Harpa dong, Enggak karena kita dong. closer nih di Enggak, sini. kita teman. Jadi lupa pertanyaan apa tadi? Jairo. Jairo. Jadi gini, ini kan ada kepentingan. Jairo ada kuat, balik lagi. Aduh, ini loh yang ngangenin banget sebenarnya. Aduh. Jairo kuat ya. Ya ada kepentingan, bukan ada kepentingan ya. Ada sudut pandang. Gua harus hati-hati sekarang nih ngomong. Takut dipelintir. Jadi ada sudut pandang federasi, ada sudut pandang fans juga. Oke. Kalau menurut gua sih, ya udahlah, udah ada Joy Pelupesi. Toh juga usianya si Jairo kan udah tua, gitu. Dan kita udah tinggal mendekati final lagi. Kalaupun dia bisa bergabung, paling kita akan memerlukan dia lawan China, dan mungkin kalau kita ke lawan 4 gitu loh. Jadi kalau federasi pasti mereka pengen, pengen. Dari pernyataan kemarin Pak Ketum dan lain-lain, mereka pasti akan put all the stakes. Tapi kalau gua sih merasa, ya udah segitu, udah tua segitu buat apa begitu. Jadi yang ada aja manfaatin dulu. Cuman ya memang harus ada perubahan sih. Kayak Nathan tuh gue suka banget kalau lihat dia main sebagai DM.
Masalahnya di Swansea dia nggak ada jalan keluar kan. Udah sampai gue hafal nih, gue bikin report broad kan. Dari 28 Agustus dia nggak pernah main sedetik pun. Kemarin dia main 90 menit. 28 Agustus. Kemarin baru main kan 90 menit. Nathan? Iya. Enggak, Nathan Coan. Main 90 menit tapi kalah. Swansea? Iya. Are you sure? Iya. Ya nanti kita lihat ya. Coba. Nanti. Kalau nggak salah dia baru main deh. Oh, dia U21 kali, Swansea U21. Lupa gua. Hampir nggak mungkin, soalnya di saingannya tuh ada Timan, Just Timan tuh mainnya bagus. Dan suka nyetak gol juga. Tapi anyway, dia sangat shaky. That's why kalau kita sedikit aja melenceng, banyak pemain mulai kasak kusuk kan. Karena Patrick Kluivert mengatakan perlunya minute play. Makanya kayak Arhan, which is great move ya, dia pindah ke Bangkok United, dapat minute play, mainnya bagus, segala macem. Ivan Hafner. Ivan Hafner, dia main di Wolves Under 21 selama 2025 ini selalu main sebagai starter, hanya sekali Jadi kapten juga kan? Iya pernah. Ivan Hafner. Tapi ya kalau saya ya, kalau udah prosesnya ribet, prosesnya worth the fight apa enggak gitu, maksudnya kalau kualitas ya maaf aja gitu ya, kalau kualitasnya kayak Rodri, kualitasnya memang ini pemain jago banget, lo harus ya tadi istilahnya Harpa put all the stakes gitu, kalau memang ini pemain yang worth it untuk diperjuangkan gitu. Tapi kalau udah kayaknya perekrutannya sulit, usianya juga udah sempat bilang mau nggak mau, terutama usianya itu ya udahlah nggak usah lah gitu. Makanya kenapa akhirnya jatuhnya ke Joey Pelopessi, ya mungkin itu jadi lebih relevan gitu, usianya lebih muda dan dari jam terbang pun dia masih bermain secara reguler gitu. Ya kita sih nanti nungguin dari Bung Harpa sih ya, alasan informalnya sebenarnya apa. Ya kan kadang-kadang keluarga bisa. Oh bisa. Ya kan, keluarga kita nggak tahu. Bisa. Oke, Bung, dan juga Mas Sabto, ini kan nanti di Maret kita akan di laga lawan Australia ya, berarti kan kita akan tampil tanpa Justin Hubner. Dan Ragnar. Dan Ragnar Rotnangun. Justin Hubner kena kartu merah pada saat laga terakhir di GBK lawan Arab Saudi dan juga Ragnar Rotnangun yang akumulasi kartu kuning. Ini kita akan sedikit pincang nggak di area yang biasa mereka mainkan? Di area Ragnar sih yang pasti akan kehilangan gitu ya, karena mau nggak mau kita harus akui Ragnar tuh pemain paling konsisten di setiap pertandingan sih. Ya, ini pemain yang etos kerjanya luar biasa. Semangat ya Mas ya? Semangatnya tuh kayak nggak pernah hilang gitu. Setuju. Paru-parunya 8 gitu. Kalau lari mulu terus peran yang dalam tanda kutip harusnya diambil oleh Rafael Struijk gitu, terus kerap diambil sama dia gitu. Masuk ke dalam kotak penaltinya, presence di dalam kotak penaltinya, bahkan dalam cetak golnya pun dia lebih banyak kontribusinya gitu kan. Artinya ini memang pemain yang kalau kita bicara nomor 9 memang kita nggak punya gitu. Tapi kalau pemain yang paling mendekati perannya justru Ragnar. Ini pemain yang betul-betul dibutuhkan, makanya kan kenapa dia pasti selalu menjadi starter gitu. Jadi akan sangat kehilangan posisi itu yang biasa dimainkan oleh Ragnar gitu. Tapi kalau Hubner, selain dia juga sering keluar masuk gara-gara kartu juga ya. Artinya kan nggak kali pertama juga dia absen gitu. Walaupun kita harus akui ini pemain fighting spiritnya juga luar biasa. Nggak kenal kompromi, semua juga ditebas sama dia, nggak peduli gitu. Emang tipe abang-abangan kita lah ya. Bang Preman kan makanya. Iya, abang-abangan di lapangan bola, pokoknya ada apa gue yang maju gitu kan. Tipenya kan kayak gitu. Kita butuh juga pemain seperti itu gitu. Cuman kalau kita ngelihat posisi dia, udah banyak yang bisa menggantikan gitu. Terutama di posisi back tengah. Kalau dia kan memang suka main di gelandang bertahan juga gitu. Cuman lebih bagus dia di posisi tengah, walaupun dia sering bergantian gitu. Misalnya backnya maju, dia pasti akan mundur gitu. Sama Jordi Amat kayak sama siapa dulu sering banget maju, dia langsung ambil posisi back tengah gitu. Tapi di posisi back tengah pun bagus juga, lawan Arab kan dia juga di posisi back tengah. Nah, udah banyak pemain-pemain yang bisa menggantikan dia. Jay Itzes ada di situ, Silhers ada di situ. Kalau kita main 4 back, artinya cuma 2, kita butuh back tengahnya. Kalau kita main 3, Kevin Dix bisa dimainin juga di posisi itu. Banyak pilihan kita untuk mengisi pos back tengah gitu. Jadi ya bukannya kita nggak kehilangan gitu, cuman masih bisa ada substitusinya yang tidak terlalu berpengaruh pada kinerja tim gitu. Sementara kalau Ragnar, daya gedornya akan kita rindukan gitu. Apakah bisa langsung digantikan perannya oleh Ole ketika datang? Apakah nanti Eliano bisa masuk di posisi itu? Waktunya dia untuk bisa masuk ke atau posisi tadi itu. saya bilang, Dean James ada di posisi itu, jadi ya siapa tahu ya
apa yang tengah dilakukan atau dikebut oleh PSSI ya akan berbuah pengganti Ragnar yang setimpal. Kalau menurut Bung Harpa siapa yang cocok buat gantiin Ragnar di situ? Karena kan Eliano Renders juga kita baru sedikit nih lihat dia main. Pertama, gue mau bilang dulu kita kehilangan bukan hanya 2 pemain tapi 2 engine room yang sangat luar biasa ya. Tadi Mas Aryo udah sebut soal karakter seorang Justin dan Ragnar. Yeah. Gue mungkin kalau gue jadi pelatih, ini adalah 2 pemain yang paling gue suka. Dia punya semangat, sangat semangat luar biasa. Saking semangatnya muka pemain Arab ditendang kan, akhirnya jadi kena kartu kuning kedua. Tapi ya itu dia, kita kehilangan apa ya rasa semangat begitu loh. Tapi mudah-mudahan nanti yang menggantikan bisa. Nah, setuju juga Ragnar, gue masih paling ingat itu waktu di Saudi. Waktu dia main itu kan jam 9 malam ya di Saudi. Mukanya sampai merah menit 50-60. Lari terus. Yang gol 1-1 itu pertama ya? Iya, walaupun sama Sandi. Karena Sandi mereka ini kan debat kan siapa golnya. Tapi selepas babak pertama pun dia lari ke sana kemari. Dia bikin menginspirasi temannya untuk semangat. Hapner juga. That's why Hapner walaupun di era Sintayong dia tidak banyak minute play tapi selalu dipasang. Karena Sintayong udah tahu dia kan. Nah, begitu udah berganti pelatih, dia juga nge-push karena dia tahu Erik Kluivert udah bilang minute play penting. Di Wolves Under 21 dia main rutin. Tadi udah gue sebut mention selama 2025 dia hanya absen sekali di Under 21 dan pernah cetak gol dan mainnya bagus lah pokoknya. Nah, penggantinya siapa? Betul tadi yang Mas Aryo bilang, kalau pakai 4 back udah selesai nih barang nih. Tinggal Jay sama Hilgers, ya kan? Kiri Verdong, kanannya mungkin bisa macam-macam. Bisa Dix, bisa Walls. Antara 2 menurut gua. Nah, tapi kalau 3 back ini bisa all round lagi nih, ini agak panjang nih. Mungkin CB kirinya itu bisa jadi Kevin Dix. Oke. Kanannya Walls. Nah, tengahnya nanti si Joao Pelupesi sama Ivar sama Tom Hai. Tapi bisa juga Rizky Ridho. Tapi Rizky Ridho terakhir itu di Persija agak kurang mainnya. Nah, jadi yang udah hampir pasti ini adalah Jay sama Hilgers menurut gua di belakang. Nah, soal satu lagi kalau memang pakai 3 back, itulah yang mungkin di ruang ganti pun Kluivert dan Pastur pun mungkin akan berdiskusi. Nggak sesimpel kita melihat oke, kiri pasti Verdong. Gua rasa itu 95% kita udah sepakat lah. Udah pasti Jay, udah pasti Paes. Nah, ini mungkin mereka akan diskusikan dan akan mereka update situasi terakhirnya di kondisi di ruang ganti. Satu hal yang mesti kita ingat juga, Hilgers juga nggak aman-aman juga nih. Ini info A1 nih kemarin. Waktu didatengin ke pertandingan lawan Nijmegen, dia kan nggak main. Kondisinya masih belum aman. Makanya dia diirit-irit. Di Europa League dia dimainin, lawan Walwich dia dicadangin. Terus main lawan Verdong, dicadangin lagi. Jadi dia belum fit bener dari cedera yang sebelumnya gitu. Nah itu, sirkulasinya ini luar biasa. Justru Kevin Dix yang menurut gua akan menjadi puzzle yang menarik. Karena dia bisa ditaruh di bek kanan, ya kan, kemudian ditaruh CB kiri, bisa juga ditaruh DM berduet dengan Ivar Jenner. Karena kondisi Kevin Dix ini paling fit, untung gua nggak bilang fit tadi kan, paling fit dan bisa main di mana-mana. paling fit. Gitu, jadi ya. Selain Kevin Dix ada Kevin Kax juga. Nah, untuk Ragnar, penggantinya bisa macam-macam ya. Kalau lihat posisinya sih, ya mau nggak mau Struijk lagi sih ya. Struijk lagi ya. Walaupun Struijk juga di Brisbane lagi kurang moncer. Kalau Renders ini, Noel, dia banyak main di kanan. Dan terakhir di Pek Zwolle, walaupun nggak selalu starter, tapi once dia dimainin menit 70, 60 masuk, dia pasti main di bek kanan. Dalam formasi 4 back. Bertahannya lebih bagus. Jadi di kanan kita justru yang agak numpuk nih. Sebenarnya bukan hanya ada Kevin Dix sama Sandy Walsh, ada Renders, bahkan ada Jakob Sayuri kalau mau ditaruh di sana. Asnawi kalau mau masukin ada 5. Gitu. Jadi intinya ada 3-4 pemain yang harus dipikirkan benar-benar oleh Patrick Kluivert dan kawan-kawan untuk dicari solusinya, termasuk Ragnar dan Hapner yang nggak bisa main memang karena akumulasi kartu. Iya, semoga pilihan pemain yang buat menggantikan mereka juga tepat ya, yang bisa berperan yang sama. Atau lebih bahkan. Dengan fighting spirit yang sama atau bahkan lebih. Oke, terima kasih Mas Sabto. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Mas Sabto. Gak apa-apa. Aduh. Oke teman-teman, gimana menurut kalian? Kalau kalian punya opini atau pendapat lain, boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe YouTube channel Nalar Sport TV. Saya Noella, Mas Sabto Haryo, Bung Harpa, pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye.